Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitazawwudi bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mustaqbilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya. Amma ba'd. Fausikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala jalla jalaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Mukhtar rahimakumullah. Salah satu ajaran takwa Allah Subhanahu wa taala telah melukiskan dalam firman-Nya yang begitu agung, begitu mulia dalam surah ke-95 dalam kitab suci Al-Qur'anus Syarif surat At-Tin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu tinggi, begitu mulia yang terkandung dalam bulan Zulhijjah ini, sehingganya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Tin yang barusan dibacakan, yang mengandung rahasia maha besar dalam sejarah dunia, sejarah umat manusia sebelum kita. 4 peristiwa besar dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat qasam, kalimat sumpah, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Peristiwa besar itu yang pertama, wat-tini, demi pohon tin. Pohon tin ialah tempat bapak kita Adam dan ibu kita Hawa berteduh dan berlindung tatkala mereka berada dalam jannah, surga, kesenangan dan kenikmatan hidup. Tatkala mereka melanggar larangan Allah, memakan buah yang dicegah, mereka diusir, dikeluarkan dari jannah itu. Allah bersumpah dengan pohon tin, tempat mereka berlindung agar mereka menjadikan iktibar, peringatan bagi segenap kita bahwa satu saja kesalahan yang dibuat, sekali saja pelanggaran yang dilakukan dengan kontan, Allah menjatuhkan hukuman, mengeluarkan bapak Adam dan ibu Hawa dari surga, pindah ke alam lain yang penuh dengan derita dan bencana. Jika bapak kita Adam dan ibu kita Hawa mendapat hukuman kontan karena melakukan satu kesalahan dan satu pelanggaran, betapa gerangan nasib kita yang setiap saat menjalankan kesalahan dengan kesadaran. Betapa gerangan nasib kita yang penuh berlumuran dosa. Hadirin, peristiwa kedua, waz-zaitun, demi pohon zaitun, mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Sewaktu Nabi Nuh mengajak kaumnya kepada kalimat tauhid, kalimatullah, sebagian bangsanya menolak dan menentang, malah anak dan istrinya sendiri tidak sudi menerima ajaran ketuhanan itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya membuat perahu, karena Allah yang Maha Kuasa hendak membalas kontan kaum yang kufar dengan perantaran bencana alam yang dahsyat, yaitu taufan. Sewaktu Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di atas bukit, kaumnya mengejek, apa guna dan makna membuat perahu di atas gunung? Nabi Nuh menjawab, aku diperintah oleh Tuhanku. Perintah gila, kata kaumnya. Tiba-tiba Allah menyatakan maha kuasanya. Banjir datang, bencana nasional tiba dan meratakan taufan mengamuk. Nabi Nuh beserta
kaumnya beriman dan segala kekayaannya masuk semuanya ke dalam perahu itu. Bangsanya yang ingkar dan membangkang itu binasa, semuanya ditelan taufan tanpa mengenal ampun, termasuk anak dan istrinya. Lama juga perahu atau pecanang ramping itu berapung-apung di atas air mengikuti amukan taufan. Perahu yang tadinya menjadi bahan ejekan dari bangsa yang ingkar, rupanya menjadi alat penyelamat umat yang beriman. Setelah lama terapung alun taufan, Nabi Nuh mengirim atau melepaskan seekor burung. Terbanglah burung itu meninggalkan perahu dengan segala isinya. Tidak lama burung itu kembali dengan membawa selembar daun zaitun, menyerahkan daun zaitun itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh gembira karena ciri air sudah surut. Taupan telah surut dan daratan telah kelihatan. Daun zaitun adalah titik sinar dalam kehidupan dan perjuangan. Banjir besar adalah seleksi dan saringan dalam barisan dan perjuangan. Di tengah-tengah samudra taupan maha dahsyat itu, selembar zaitun memancarkan sebutir terang. Alamat kehidupan dan perjuangan memiliki masa depan yang gemilang. Maha besar dan maha suci Allah yang bersumpah dengan pohon zaitun, rahasia dan makna kehidupan dengan sejarah sepanjang masa. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, peristiwa besar adalah Waturi Sinin, demi gunung Tursina, mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Musa alaihissalam menegakkan kalimatullah berhadapan dengan kuasa Fir'aun yang zalim. Di gunung Sinai itulah Allah menurunkan ayat-ayat suci kepada Nabi Musa, dan dengan kitab Taurat Nabi Musa berjuang membela kalimat Allah, memancarkan cahaya ilahi, memancarkan cahaya tauhid di saat cahaya muka bumi tenggelam diliputi oleh hampa dan penyembahan berhala Lata Huzamanat. Perjuangan Musa alaihissalam membela dan mempertahankan kalimat tauhid diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Syirik dan bid'ah serta perselisihan dalam agama adalah bencana besar yang menimpa umat setelah ditinggalkan Nabi yang diutus kepadanya. Demikian terus menerus alam dunia dan manusia tatkala ditinggalkan utusan pilihan Allah. Perjuangan Nabi Musa dan Nabi Isa penuh dengan ajaran maha berharga bagi kita, dan gunung Tursina adalah tempat bersejarah, tempat turunnya wahyu ilahi, tempat memancarkan cahaya kebenaran, mengalahkan kebatilan dan kezaliman Fir'aun. Yang keempat, peristiwa besar itu adalah wahadal baladil amin, demi negeri yang aman ini, ialah Makkatul Mukarramah, mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejarah pembangunan Ka'bah dan Baitullah di Mekah berjalin dengan pribadi Nabi Ibrahim dan Ismail. Daerah yang kering dan tandus tadinya menjadi tempat yang subur makmur, tempat berkunjungnya para jamaah haji dari setiap pelosok dunia. Segar dalam ingatan kita perjuangan Nabi Ibrahim dengan segala ujian dan cobaan yang pahit. Hidup dalam ingatan kita sabar dan penuh dengan ketahanan Nabi Ismail menerima perintah wahyu yang disampaikan pada ayahnya, bahwa Nabi Ismail harus disembelih hidup-hidup sebagai tanda bukti kebaktian keimanan keduanya kepada Allah. Setelah ternyata keduanya menerima dengan rela, wahyu itu digantikan penyembelihan kurban dengan hewan peliharaan, yaitu kibas. Itulah yang menjadi syariat Islam dan kita lakukan setiap hari raya kurban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah Allah SWT kuasa bersumpah dengan 4 peristiwa itu, ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menyatakan kesempurnaan dan kelengkapan manusia sebagai makhluk pilihan. Manusia lahir ke dunia dengan segala alat dan kelengkapan, sempurna bentuk dan tampannya, memiliki budi pekerti. Dengan alat kelengkapan itu diberikan persediaan serba ada, manusia diberikan ilmu pengetahuan, kekayaan, pangkat, kedudukan, kekuasaan. Namun sambung ayat terus adalah bahwa Allah akan melemparkan mereka ke derajat yang paling rendah dan hina jikalau ilmu pengetahuan yang dimilikinya, pangkat, kedudukan yang dipunyainya itu, kekuatan dan kekuasaan tidak dikendalikan oleh iman dan amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala
yang maha agung, yang mulia, semoga menetapkan kepada kita iman dan tasdik serta makrifat kepadanya. Semoga Allah mengkayakan diri kita dengan amal soleh, karya utama segenap manusia dan alam dunia. Dan semoga pula Allah SWT berkenan memberikan kemampuan kepada kita menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal qabri wa qina azabal mizan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. La yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من